Mercato 2023-2024 sudah resmi dibuka. Beberapa pemain Juventus disebutkan segera pergi meninggalkan kota Turin. Beberapa klub sudah melakukan pendekatan dengan menghubungi agen pemain terkait. Tawaran pun sudah dilayangkan. Namun, apakah tawaran yang diterima sesuai dengan harga pasar pemain? Sebuah pembahasan yang cukup menarik di masa bursa transfer ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Intuisi. Kali ini saya mau berbincang-bincang. Kenapa sih para pemain Juve ini nilai transfernya tuh rendah-rendah, kayak nggak layak banget gitu buat klub sebesar Juve. Oke, langsung aja kita bahas. Beberapa pemain Juve isu gencar dia akan segera meninggalkan Juve. Beberapa di antaranya tuh nama yang cukup tenar ya, ada Chiesa, ada Vlahovic, terus Gleison Bremer, ada Leonardo Bonucci, terus yang siap-siap segera dibuang kayak Weston McKennie, Denis Zakaria, terus Arthur Melo, dan beberapa nama lainnya. Ya, yang jadi cukup menyedihkan adalah pemain sekelas Dusan Vlahovic yang kita tahu gimana waktu Juve merekrutnya dari Fiorentina, harganya itu di total bisa sampai 80 juta. Terus saat Juve mengumumkan bahwa Vlahovic diperbolehkan untuk dibeli oleh klub lain, itu pembukaannya cuma 70 juta, dan saya sangat sedih dengarnya ya. Kalau kita bandingkan Vlahovic dengan Rasmus Højlund, strikernya Atalanta, anak kemarin sore yang baru nongol, yang rasio golnya nggak jauh beda sama Moise Kean, itu Højlund itu dia dibuka sekitar harganya 50 juta. Yang terbaru bahkan Atalanta memagari Højlund dengan harga 100 juta. Sementara Juve, Vlahovic bisa-bisanya dijual harga 70 atau mungkin yang tertinggi 90 juta. Kenapa sih kayak gitu? Pamor striker sebesar Vlahovic cuma di harga segitu, kalah sama anak kemarin sore. Wah, itu benar-benar gila sih. Kemudian ada nama Federico Chiesa. Ini lebih kacau lagi nih, pahlawan Italia di Euro 2021 cuma dibuka di harga 50-60 juta. Nah, kalau menurut saya sih ini pelecehan ya. Nggak sepatutnya Juve, dari Juve sendiri, saya tidak peduli dengan harga pasar, tapi dari Juve-nya sendiri menetapkan harga cuma segitu gitu. Ya Allah, ini benar-benar menyedihkan. Kemudian ada Gleison Bremer yang waktu musim lalu, waktu dia datang cukup rumit transfernya. Kita bisa dapat dengan harga 40 jutaan, kemudian akan dijual dengan harga segitu juga. Wah, ini ada yang benar-benar nggak beres nih sama Juve nih. Kemudian Iling Junior itu pembukaan harganya 25 juta. Harusnya Juve bisa memanfaatkan momen ya. Iling Junior itu kan pemain asli Inggris. Kemudian yang tertarik juga klub-klub Inggris, mestinya Iling bisa dihargai jauh lebih mahal dari itu. Mungkin di harga 35 atau 40 juta gitu. Kenapa sih manajemen Juve ini tidak kejam gitu loh dalam membandrol harga pemain-pemainnya? Dan
menurut saya sih ini sebuah kesalahan ya. Kita bisa lihat di Brighton, Moises Caicedo aja dibanderol 100 juta. Gila. Moises Caicedo yang belum ada prestasi apapun bisa dihargai 100 juta. Kemudian sebelumnya ada Alexis McAllister udah pindah ke Liverpool. Transfernya juga cukup mahal. Kemudian ada nama Jonathan David yang kabarnya dipersiapkan untuk menggantikan Vlahovic. David ini baru bermain di Ligue 1 loh. Dia dari Kanada sudah dibanderol 40 juta lebih. Terus kalau kita jual Vlahovic cuma 60-70 juta, beli Jonathan David buat apa coba? Saya nggak habis pikir kenapa sih ini bisa terjadi. Nggak sepatutnya Juve merendahkan pemainnya sendiri. Seharusnya Juve bisa membandrol pemain-pemain dengan harga yang lebih tinggi. Tapi di luar itu sepertinya ada beberapa faktor yang membuat harga pemain Juve ini tidak bisa melambung di Mercato. Oke, ini saya coba merangkum. Ada beberapa faktor penyebab merosotnya harga pemain Juve. Yang pertama dari sisi manajemen. Ya, seperti kita tahu manajemen Juve mungkin kalau banyak yang menyebutkan mulai kacau itu setelah Beppe Marotta pergi. Kalau menurut saya sih ya ada benarnya. Cuma kalau kita tarik lebih ke belakang lagi, malah menurut saya setelah ini ya, setelah Juve mengganti logonya, kalau menurut saya Juve kayak kehilangan jati diri banget. Juve udah jadi kayak klub pure bisnis gitu, hanya untuk bisnis dan aspek sepak bolanya tidak lagi jadi hal yang utama. Ya itu sah-sah aja karena Juve kan perusahaan terbuka ya, karena bisnis keuntungan komersial juga harus dikejar. Tapi kan Juve ini kan pada dasarnya adalah klub sepak bola. Dari sisi olahraga mestinya prestasi olahraganya juga harus dikejar, nggak jor-joran ngincernya hanya keuntungan buat klub aja, tapi prestasi klubnya merosot drastis. Ya kita tahu gimana kacaunya manajemen Juve, apalagi setelah Beppe Marotta pergi. Dejan Kulusevski yang baru saja dipermanenkan Tottenham Hotspur, Juve nggak bisa nekan Spurs gitu, cuma 5 juta gitu, padahal opsi belinya 35 juta, Spurs maunya 30 juta, dan 5 juta itu kayak susah banget didapat sama manajemen. Ini ada yang salah, saya rasa ada yang salah. Kemudian waktu Juve jual Bentancur setengah musim sebelumnya, itu juga cuma sekitaran 20-an juta. Ya ampun, Bentancur itu pemain inti di tim nasional Uruguay dan dia cukup konsisten bermain. Ya kita tutup mata lah sama blunder-blundernya, tapi kan namanya valuasi pemain itu kan nggak menghitung dari blunder-blunder. Mestinya Bentancur itu menurut saya bisa dijual dengan harga 30-an lah, 30 sampai 35. Kenapa cuma bisa kejual 20, kalau nggak salah sih 24 atau 25 juta gitu. Ya, itu faktor pertama, manajemen. Sepertinya manajemen Juve itu inferior gitu di hadapan klub-klub lain. Kalau Juve malah bisa beli mahal, kayak contohnya Vlahovic dibeli 80 juta. Saya rasa sih seharusnya Vlahovic bisa dibeli di bawah harga itu ya. Ya ini lucu aja sih, Juve mau bayar
mahal tapi nggak bisa jual mahal gitu loh. Sebenarnya bukan Juve aja, Manchester United, kemudian Bayern Munchen itu juga mengalami masalah yang sama. Mereka siap beli mahal tapi nggak siap buat jual mahal. Seharusnya dengan kedatangan Giuntoli bisa membawa perubahan besar di manajemen sekarang, karena sebelumnya di bawah Paratici itu benar-benar kacau ya, banyak ya nggak masuk akal aja lah. Kita contoh transfer yang membuat Juve dihukum, Arthur sama Miralem Pjanic. Arthur bisa dihargai sampai 70-an juta dan itu useless sampai sekarang. Saya nggak habis pikir benar-benar. Jadi saya harap Giuntoli bisa mulai menghargai pemain-pemainnya, khususnya pemain-pemain muda. Jangan mau dijual cuma harga 15 sampai 25 juta. Ya itu benar-benar menyedihkan sih sebagai fans. Saya sangat sedih melihat Juve sendiri nggak mau menghargai pemain-pemainnya. Oke, itu faktor pertama, manajemen. Kemudian yang kedua, pamor liga. Seperti kita tahu, Serie A ini makin lama makin merosot ya. Bisa dibilang penikmat Serie A itu ya sebenarnya mungkin kebanyakan orang-orang yang tumbuh besar di tahun 90-an, yang merasakan mungkin bisa melihat hebatnya Oliver Bierhoff, George Weah, Marzio Amoroso dan lain sebagainya. Mungkin itulah saat dimana Serie A benar-benar berjaya. Seiring berjalannya waktu, Serie A ini kan makin merosot ya pamornya. Apalagi ditambah dengan Juve yang cukup peduli dengan tim nasionalnya, tapi tidak direspon baik oleh liganya. Liganya sendiri malah akhir-akhir ini rajin banget nyerang Juve. Alhasil Juve sebagai pemasok keuntungan terbesar bagi liga diberlakukan seperti itu, ya makin lama pamor liganya makin menurun. Ya kita bisa lihat kemarin gimana demonya ke berlangganan ya, TV berlangganan saat Juve dihukum pengurangan poin. Kan ada beberapa konsumen yang memutuskan TV berlangganannya karena merasa tidak adil, karena Juve selalu dizolimi. Kalau ini dibiarkan, liga terus-terusan menyerang Juve, ya siap-siap aja. Walaupun sekarang Serie A ada di peringkat 2 liga teratas Eropa, bukan nggak mungkin pamornya makin turun. Kemudian yang terakhir ini ketidakmampuan pelatih. Oke, jadi kita bisa lihat salah satu faktor kenapa pemain-pemain Juve harganya tidak tinggi adalah karena mereka tidak perform. Tidak perform, balik lagi kenapa ya? Karena taktik pelatih yang kalau dibilang pragmatis ya lebih dari pragmatis. Karena Juve era Lippi dan era Capello pun pragmatis, tapi ya nggak gini-gini amat, nggak kayak era Allegri sekarang. Benar-benar Juve yang nggak ngerti cara main bola. Saya benar-benar nggak habis pikir. Ya kalau misal Allegri terus-terusan punya prinsip cuma yang penting menang 1-0, tapi pemainnya mainnya nggak karu-karuan, cuma tampil lari-lari nggak jelas, ya mau gimana lagi? Pemain-pemainnya mau dijual gimana? Sementara mereka sentuhan bolanya aja dikit. Lain ceritanya kalau misal mungkin Allegri bisa merubah kekerasan hatinya untuk melunak menjadi sedikit lebih atraktif dalam bermain sepak bola. Lebih normal lah, bukan atraktif, lebih normal aja, nggak perlu atraktif. Saatnya nyerang ya nyerang, saatnya bertahan ya bertahan gitu loh. Saya rasa pemain-pemain Juve juga nilainya bakal naik ya, karena semakin pemain itu menyentuh dengan bola, mereka bisa memberikan kemampuan yang baik gitu dalam mengolah bola.
Ya bayangkan aja pemain kayak Angel Di Maria aja sampai komplain. Juan Cuadrado yang salah satu anak kesayangannya juga komplain. Separah itukah strateginya Allegri? Ya Allegri ini juga, aduh gimana ya. Kalau udah ngomongin Allegri ini bisa 7 hari 7 malam nggak habis-habis. Kita bisa lihat Moise Kean, Daniele Rugani, itu kan pemain nggak dipakai ya di era Sarri dan Pirlo. Rugani sampai 2 kali dipinjamkan dalam satu musim. Yang pertama ke mana ya? Salah satu klub Liga Prancis lah pokoknya. Setengah musim, terus karena dirasa tidak berkembang, akhirnya pinjamkan ke Cagliari. Di Cagliari pun nggak selalu tampil starter. Saat Allegri kembali, Rugani main lagi. Wah, benar-benar dah. Gitu pun dengan Kean. Kean waktu era Sarri datang, langsung dijual ke Everton. Di era Pirlo pun nama Kean nggak pernah disebut. Tapi kemudian di era Allegri lagi-lagi saat Ronaldo pergi, opsi pertama yang muncul adalah Moise Kean. Wah, saya nggak habis pikir nih. Dan lucunya lagi, Juve bayar Kean tuh mahal loh, 31 juta kalau nggak salah totalnya. Untuk pemain yang seperti itu 31 juta ya, seperti saya bilang tadi, Juve itu mampu beli mahal, tapi nggak bisa jual mahal. Ini yang pinter yang mana sebenarnya? Kemudian ada nama Alexandro yang udah bapuk dari tahun-tahun yang lalu, masih nggak keluar-keluar juga. Saya nggak bisa pikir kalau misal Allegri dengan keras hati nggak merubah filosofi bermainnya, wah, nilai pemain Juve saya rasa makin hari makin turun. Kita lihat aja. Sekarang jadi tugasnya Allegri nggak cuma mengembalikan track kemenangannya Juve, tapi juga memberikan permainan yang lebih baik. Imbasnya apa? Imbasnya para pemain akan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi, dan saat mercato gini ya Juve jadi nggak perlu kelimpungan untuk mengumpulkan dana. Ya kita cuma bisa mengelus dada lah saat Sergej Milinkovic-Savic sama Fabiano Baresi akhirnya ditikung sama klub lain, ya karena Juve nggak punya dana. Semoga masalah ini cepat teratasi, dan Allegri mungkin, kalau Bapak Allegri melihat video ini, semoga Bapak sadar ya, sepak bola itu sudah berkembang dan Bapak juga harus mengupgrade diri Bapak sendiri. Itu aja sih yang bisa saya bahas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap selalu dukung Juve ya teman-teman Juventus ini. No anarki, stop bullying, stop caci maki, stop olok-olok. Jaga selalu dalam bersikap dan berkomunikasi. Berikan pengaruh positif dalam perkembangan sepak bola. Bijaklah dalam penggunaan media sosial. Arrivederci, e grazie, fino alla fine, forza Juve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.